Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Filsafat Sejarah Matematika yang beranggotakan saya sendiri Fadila Dwi Anggraini dan teman saya Kaila Nur Aziza serta Sofia Renggani Santosa. Di sini kami akan membahas sejarah matematika Mesir kuno dan Babilonia. Yang pertama ada sejarah matematika Mesir kuno. Sejarah matematika Mesir kuno merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak pada peradaban Helenistik, Yunani menggantikan bahasa Mesir sebagai bahasa tertulis bagi kaum terpelajar bangsa Mesir. Dan sejak itulah matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Poin selanjutnya ada sejarah penemuan angka Mesir kuno. Yang pertama yaitu adalah Papirus Matematika Rhein. Papirus Matematika Rhein adalah suatu naskah lawas mengandung catatan matematika dari aturan sejak dahulu kala Mesir lawas yang ditulis di atas lembaran papirus, yang diasumsikan sebagai contoh terbaik kemajuan matematika Mesir kuno atau Mesir lawas. Dinamai menurut Alexander Henry Rhein, seorang pecinta benda atau barang antik pada tahun 1858 di Luxor, Thebes, Mesir. Ditemukan pada tahun 1650 Masehi. Lembaran papirus Rhein juga berisi cara menyelesaikan persamaan linear orde 1, juga barisan aritmatika dan geometri. Juga terdapat 3 unsur geometri yang tertulis di dalam lembaran Rhein yang menyiratkan bahasan paling sederhana mengenai geometri analitik. Yang pertama yaitu cara memperoleh lampiran pi yang akurat dari 1%, yang kedua upaya kuno penguadratan lingkaran, dan yang ketiga penggunaan terdini kontangan. Selanjutnya, dalam penemuan angka Mesir kuno terdapat batu Rosetta. Batu Rosetta merupakan penemuan arkeologi yang secara tidak terduga yang muncul begitu saja pada pertengahan Juli tahun 1799. Ada sebuah laporan yang menyatakan bahwa batu itu tergeletak saja di tanah. Ada pula yang melaporkan bahwa batu tersebut ada di dalam dinding yang sangat tua yang diperintahkan oleh kompi pasukan Prancis untuk membersihkan jalan yang akan dipakai untuk memperlempar benteng tersebut. Bentengnya dikenal sebagai Benteng St. Juliet. Poin selanjutnya ada sistem bilangan Mesir kuno. Pada sistem bilangan Mesir kuno terdapat 2 sistem penulisan angka. Yang pertama ada hieroglif, yang kedua ada hieratik. Yang pertama yaitu sistem penulisan angka hieroglif. Bangsa Mesir memiliki sistem penulisan yang didasarkan pada hieroglif dari tahun 3000 sebelum Masehi. Notasi matematika Mesir kuno bersifat desimal atau berbasis 10 yang didasarkan pada simbol-simbol hieroglif untuk tiap nilai perpangkatan 10. Misal seperti 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta sampai dengan 1 juta. Tiap-tiap simbol ini dapat ditulis sebanyak apapun sesuai dengan bilangan yang diinginkan, sehingga untuk menuliskan bilangan 80 atau 800, simbol 10 atau 100 ditulis sebanyak 8 kali. Dengan ini berarti bahwa mereka memiliki simbol terpisah untuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribuan, ratus ribuan, dan jutaan. Berikut adalah lambang bilangan dari angka hieroglif. Angka 1 dilambangkan oleh batang lurus. Angka 10 dilambangkan oleh tulang rumit. Angka 100 dilambangkan oleh gulungan kertas. Angka 1000 dilambangkan oleh bunga teratai. Angka 10.000 dilambangkan oleh telunjuk. Angka 100.000 dilambangkan oleh ikan burbot. Dan yang terakhir angka 1 juta dilambangkan oleh orang keherangan. Berikut adalah contoh dari sistem penulisan angka hieroglif. Bisa dilihat teman-teman. Ya. Dalam penulisan bilangan hieroglif, susunan desimal terbesar ditulis lebih dahulu. Bilangan ditulis dari kanan ke kiri. Bisa dilihat dalam contoh gambar tersebut. Dalam sistem penulisan angka hieroglif ada beberapa sistem pengoperasian matematika, yaitu penjumlahan,
Yang kedua ada perkalian, di mana perkalian tersebut ada perkalian doubling dan perkalian halving, dan yang terakhir adalah pembagian. Di sini kita bisa lihat contoh dari penjumlahan dan pengertian dari perkalian doubling serta perkalian halving dan contohnya. Dan yang terakhir ada pembagian beserta contohnya. Oke. Yang kedua yaitu ada sistem penulisan angka hieratik. Selama Kerajaan Baru sekitar 1600 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi ditemukan sistem bilangan lain yaitu angka hieratik. Sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus terdiri dari angka hieratik. Angka ini memungkinkan bilangan ditulis dalam bentuk yang jauh lebih rapi daripada sebelumnya saat menggunakan sistem yang membutuhkan lebih banyak simbol yang harus dihafal. Ada simbol terpisah antara 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9000 simbol tersebut berbeda-beda. Berikut adalah contoh penulisan bilangan hieratik. Cara pertama, ada juga cara kedua, yaitu penulisannya terbalik. Oh ya guys, kalian tahu nggak sih sistem penulisan mana yang lebih dahulu digunakan? Hieroglif atau hieratik ya? Nah, jadi sistem angka hieroglif dulu tuh yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno, dikarenakan angka hieroglif ditemukan terlebih dahulu daripada angka hieratik, di mana angka hieroglif ditemukan sejak 3000 sebelum Masehi, kemudian setelah itu barulah menggunakan angka hieratik pada Kerajaan Baru. Sekarang kalian udah tahu bukan angka hieratik dulu atau angka hieroglif dulu? Ternyata yang digunakan adalah angka hieroglif terlebih dahulu. Berikut penjelasan tokoh-tokoh yang berperan dalam penemuan angka atau sejarah matematika pada zaman Mesir kuno. Yang pertama ada Thales, lahir di kota Miletos. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Thales seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dia juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Dan dia adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Yang kedua ada Pythagoras, lahir di Pulau Samos di daerah Ionia. Perjalanan Pythagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Pythagoras dan murid-muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika. Yang ketiga ada Eudoxus. Dia lahir di Asia Kecil yang sekarang terkenal dengan Turki. Dia belajar ke Tarentum, Sisilia, dan Athena. Dan dia juga pernah beberapa tahun di Mesir untuk belajar astronomi pada pendeta-pendeta Heliopolis. Nah, dia menciptakan teori tentang planet yang sangat terkenal dan membuat definisi tentang perakiraan panjang suatu bilangan irasional dengan metode perkalian silang. Yang keempat ada Archimedes. Beliau adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filsuf. Beliau dilahirkan di kota Sisilia. Beliau juga dikenal dengan teorinya tentang hubungan antara permukaan dan volume dari sebuah bola terhadap silinder, teori dan rumus dari prinsip hidrostatik, dan peralatan untuk menaikkan air. Nama Archimedes menjadi terkenal setelah ia melompat dari bak mandinya dan berlari-lari telanjang setelah membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Ia mendefinisikan perbandingan antara keliling lingkaran dan jari-jari lingkaran yang dikenal sebagai pi sebesar 3,14. Saat tewas, Archimedes sedang mengerjakan persoalan geometri dengan menggambarkan lingkaran-lingkaran di atas tanah. Poin selanjutnya yaitu tinjauan sifat matematika Mesir kuno. Matematika Mesir pada dasarnya adalah penjumlahan. Artinya, kecenderungan matematika adalah mengurangi perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan berulang. Perkalian dua bilangan dapat diselesaikan dengan menggunakan salah satu dari dua bilangan tersebut secara berurutan, salah satu dari bilangan-bilangan tersebut, dan kemudian menambahkan pengulangan yang sesuai dengan hasil kalinya.
Metode perkalian dengan cara mengandalkan dan menjumlahkan dapat bekerja secara baik, karena setiap bilangan bulat positif dapat ditunjukkan sebagai jumlah perpangkatan berbeda dari dua, yaitu seperti jumlah suku kata dalam barisan. Dalam hal lainnya, pembagian yang dilakukan oleh bangsa Mesir dapat dimaknai sebagai proses perkalian yang dibalikan. Pembagi digunakan secara berulang untuk memperoleh hasil baginya. Saat para matematikawan Mesir kuno menghitung dengan pecahan, mereka hanya menggunakan apa yang disebut dengan pecahan-pecahan satuan, yaitu pecahan-pecahan yang dibentuk dengan 1/n. Naskah-naskah Mesir kuno hanyalah kumpulan permasalahan praktis dari persoalan-persoalan yang terkait perdagangan dan transaksi administratif. Pengajaran seni perhitungan muncul sebagai unsur utama dalam permasalahan tersebut. Segala sesuatu yang dinyatakan dalam istilah-istilah bilangan khusus dan tidak terdapat jejak dari apapun yang pantas disebut sebagai teorema atau aturan umum dari suatu prosedur. Jika kriteria untuk matematika keilmuan adalah keberadaan konsep bukti, maka bangsa Mesir kuno membatasi diri mereka pada aritmatika terapan. Yang selanjutnya yaitu sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan dan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 12, 15, 20, dan 30 yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Poin selanjutnya yaitu penemuan angka. Angka 0 sudah dikenal dan digunakan oleh bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Mesopotamia sekitar 300 sebelum Masehi silam. Awalnya, mereka menggunakan simbol 2 garis miring untuk mewakili kolom nomor yang kosong, untuk membedakan puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya untuk menjelaskan bahwa dalam angka 3055 berbeda dengan angka 355. Meski telah mengenal dan menggunakan angka 0, sayangnya mereka masih belum mempelajari sifat-sifatnya, sehingga angka 0 masih belum mempunyai nilai numerik yang berdiri sendiri. Plimpton 322 pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi yang dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Maksud dari tablet peninggalan bangsa Babilonia yang membuat tablet analisis yang dikenal dengan Plimpton 322 adalah sebagai kumpulan dari Plimpton di Universitas Columbia dengan katalog nomor 322. Terus ada juga papan Yale. Nah, papan Yale ini terdiri dari sebuah papan yang digambari suatu diagram. Diagram tersebut merupakan sebuah segi 4 berukuran 30. Selanjutnya ada papan Susa. Papan Susa meneliti bagaimana cara menghitung radius sebuah lingkaran melalui segitiga sama sisi. Selanjutnya ada papan Tel Dibai. Papan Tel Dibai menampilkan permasalahan geometris yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem bilangan Babilonia. Sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Kemajuan besar dalam matematika ini terjadi karena dua alasan. Yang pertama, karena angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Selain itu, bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real di mana digit yang ditulis sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar, seperti bilangan berbasis 10. Angka-angka Babilonia dulunya ditulis dalam bentuk cuneiform atau bentuk runcing menggunakan alat tulis dari tanaman reed berujung runcing
untuk menulis di atas sepotong tanah liat yang mana akan dijemur di matahari untuk mengeraskannya, untuk membuat rekaman permanen. Orang-orang Babilonia menggunakan sistem angka seksagesimal atau basis 60 yang diambil dari Sumeria. Karena sudah jelas, sistem mereka memiliki sistem desimal dan mereka menggunakan 60 sebagai satuan terkecil kedua. Bukannya 100 seperti yang kita gunakan sekarang. Makanya lebih tepatlah kalau sistem ini dianggap sebagai sistem campuran dari basis 10 dan basis 6. Seksagesimal masih ada sampai saat ini dalam bentuk derajat, menit, dan detik di dalam trigonometri dan pengukuran waktu. Selanjutnya yang seperti kita lihat yaitu contoh sistem bilangan Babilonia. Cara penulisan seperti cara di atas, yaitu bahwa posisi yang paling kanan adalah untuk unit sampai 59, satu sisi di sebelah kirinya adalah untuk 60 kali N, di mana 1 kurang dari sama dengan N kurang dari 59 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tablet bilangan-bilangan kebalikan. Untuk sekian waktu diketahui bahwa kumpulan benda-benda kuno bangsa Babilonia yang sangat banyak di Museum Inggris, Louvre, Yale, dan Universitas Pennsylvania terdiri atas banyak tablet tulisan kuno dari jenis tidak lazim yang belum dapat teruraikan. Penelitian serius yang dilakukan oleh Otto Neugebauer yang membuahkan hasil pada tahun 1930-an mengungkap bahwa semua naskah tersebut adalah tabel-tabel dan teks-teks matematika. Dan oleh karena itu, kunci untuk membaca isi dari naskah-naskah tersebut, hasil penguraian penerjemahan dan interpretasi yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut menjadi pencerahan utama untuk mengkaji kontribusi bangsa Babilonia terhadap perkembangan matematika kuno. Di dalam meneliti matematika Babilonia, kita tidak seberuntung saat meneliti matematika Mesir, karena cara penulisan bangsa Babilonia pada tablet-tablet tanah liat menghambat penggabungan risalah-risalah yang panjang. Maka tidak ada catatan-catatan bangsa Babilonia yang sebanding dengan papirus Rin. Namun demikian, beberapa ratus tablet matematis telah berhasil direkonstruksi, banyak diantaranya terpelihara dengan sangat baik. Kebanyakan dari tablet-tablet ini, sekitar 2/3-nya berasal dari masa Babilonia lama, yang diperkirakan berlangsung pada periode 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Dari sumber materi yang berlimpah ini, sekarang diketahui bahwa kecuali dalam hal keberadaan aturan-aturan geometris tertentu, bangsa Babilonia lebih maju dibandingkan bangsa Mesir dalam bidang matematika. Meski matematika Babilonia juga memiliki akar-akar empiris kuat yang jelas terlihat pada kebanyakan tablet yang telah berhasil diterjemahkan. Selanjutnya, tokoh bangsa Babilonia. Yang pertama yaitu Raja Sargon. Raja Sargon adalah pemimpin bangsa Akkadia. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad atau akulturasi. Pada masa ini ditemukan alat hitung-hitung seperti sempoa. Selanjutnya yang kedua yaitu Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah raja Babilonia yang terbesar dari tahun 1945 hingga 1905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Selanjutnya ada Rawlinson. Rutherford mencoba untuk memecahkan teka-teki. Kemudian pada tahun 1347, Rawlinson menyempurnakan hasil dari Rutherford. Tablet-tablet itu ternyata mengenai semua tahap dan kepentingan-kepentingan dari kehidupan zamannya dan meliputi banyak zaman dari sejarah Babilonia. Selanjutnya ada Dennis Ramsay. Para ilmuwan Babel menemukan penentuan nilai akar kuadrat, bahkan telah mendemonstrasikan teori Pythagoras jauh sebelum Pythagoras sendiri muncul dengan teorinya, dan hal ini dibuktikan oleh Dennis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu Otto Neugebauer dan F. Turoudagin. Otto Neugebauer dan F. Turoudagin banyak menemukan pengetahuan tentang isi dari tablet-tablet matematika
ini tidak lebih tua dari tahun 1935. Karena kerja penafsiran tablet-tablet ini masih berlangsung, penemuan yang baru dan sama menariknya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya ada Diopantus dari tahun 250 hingga 200 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria, karya besar Diopantus berupa buku Aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari Aritmatika Diopantus bersisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. 5. Kaitan astrologi dan Babilonia. Sejarah astrologi mengkaji perkembangan astrologi dari masa ke masa dalam berbagai kebudayaan di berbagai belahan dunia. Astrologi merupakan suatu jenis kegiatan ramal-meramal terhadap bumi dan manusia berdasarkan berbagai pengamatan secara interpretasi dari benda-benda langit seperti bintang dan konstelasinya, matahari, bulan, dan planet-planet. Penggiat astrologi mempercayai bahwa dengan memahami pengaruh planet-planet dan berbagai bintang terhadap peristiwa yang terjadi di bumi, mereka dapat memperkirakan dan mempengaruhi takdir atau jalan hidup dari suatu individu, kelompok, bahkan negara. Meskipun dalam kajian sejarah astrologi dulunya sempat dianggap sebagai bagian dari sains, saat ini praktik-praktik astrologi dinilai sama sekali bertentangan terhadap kaidah-kaidah ilmiah keilmuan modern. Praktik-praktik astrologi dapat terlacak di berbagai kelompok masyarakat atau kebudayaan dalam berbagai periode waktu. Astrologi memiliki asal-usul sejak zaman prasejarah dan terus berkembang hingga ke zaman modern, yang mana bisa dimengerti melalui kajian etnoastronomi, astronomi yang dipraktikkan dalam masyarakat. Dalam kebudayaan barat yang mana astrologi di sini berasal dari peradaban Mesopotamia dan kemudian berkembang pada peradaban Yunani kuno, telah mengalami berbagai pengkajian oleh peneliti-peneliti terkait. 6. Tinjauan sifat matematika Babilonia. Bangsa Babilonia lebih maju dibandingkan bangsa Mesir kuno dalam bidang matematika. Meski matematika Babilonia juga memiliki akar-akar empiris kuat, seperti halnya matematika Mesir kuno, tetapi bangsa Babilonia tampaknya telah menggunakan ekspresi matematis yang lebih teoritis. Salah satu kunci kemajuan matematika Babilonia adalah kemudahan sistem bilangan dengan notasi desimal yang mereka gunakan. Selain tablet-tablet aritmatika yang beberapa di antaranya memiliki kerumitan dan tingkatan luar biasa, terdapat pula tablet-tablet matematika Babilonia yang berhubungan dengan perkara aljabar dan geometri. Umumnya menyajikan serangkaian permasalahan numerik yang berkaitan erat, beserta perhitungan dan jawaban-jawaban terkaitnya. Teks semacam ini seringkali ditutup dengan kata-kata, "Demikian prosedurnya." Meski tidak satupun dari tablet-tablet tersebut menunjukkan aturan-aturan umum, tetapi konsistensi dalam hal bagaimana masalah-masalah diselesaikan menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Babilonia tidak seperti bangsa Mesir, memiliki sejenis pendekatan teori terhadap matematika. Dan permasalahan-permasalahan itu pun mengisyaratkan suatu ketertarikan abstrak terhadap relasi-relasi numerik. Terdapat sejumlah tablet untuk tanah liat yang menunjukkan bahwa orang-orang Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi telah cukup akrab dengan rumus modern untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Hal ini diilustrasikan dengan baik dalam sebuah naskah Babilonia lama. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.